Oke, halo guys, welcome to channel Education Learning yang bakal menemani hari-hari kalian dengan berbagai materi pembelajaran yang semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oke, langsung saja. Kali ini aku akan membawakan materi tentang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi ini adalah materi yang sangat universal, yang tentunya ada di berbagai macam tes, mulai dari tes SBMPTN, ujian mandiri perguruan tinggi, tes CPNS, tes PPPK, tes BUMN, dan tes kerja lainnya. Materi NKRI ini ada di bagian tes wawasan kebangsaan atau TWK. Oke, sebelum lanjut ke materi, kalian wajib tahu apa sih tujuan dicantumkannya materi NKRI ini di berbagai macam tes, seperti tes masuk perguruan tinggi hingga tes kerja. Oke, langsung saja. Pengertian tes Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tes yang menguji ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dan fungsi tes ini yaitu untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai sejarah Indonesia dari sebelum merdeka sampai reformasi. Oke guys, langsung saja kita ke materi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi yang pertama yakni masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Submateri pertama yakni ada masa pendudukan Belanda dan Inggris. Masa VOC. Setelah Belanda berhasil menanamkan kekuasaan perdagangan dan ekonomi di Indonesia, maka pada tanggal 20 Maret 1602, Belanda membentuk kongsi dagang yang diberi nama Verenigde Oostindie Compagnie atau lebih dikenal dengan nama VOC. VOC ini merupakan anjuran dari Oldenbarnevelt, mendapat izin dan hak istimewa dari Ratu Belanda. VOC diperbolehkan berdagang di Indonesia antara daerah Tanjung Harapan Afrika Selatan sampai Magelhaens di ujung Amerika Selatan, Pulau Formosa, Taiwan, sampai ke benua Australia. Sedangkan bangsa lain dilarang di daerah tersebut. Tujuan dibentuknya VOC yakni adalah untuk mencegah persaingan antar pedagang Belanda serta memperkuat persaingan antar pedagang Eropa. Untuk mendapatkan kekuasaan di Indonesia dalam berdagang, VOC mempunyai hak istimewa atau yang sering kita tahu sebagai hak oktroy. Yang pertama, hak monopoli perdagangan. Yang kedua, hak memiliki tentara. Yang ketiga, hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Indonesia. Yang keempat, hak mencetak uang. Yang kelima, hak untuk mengumumkan perang. Dan yang terakhir, yang keenam, hak mendirikan benteng. Walaupun VOC memiliki hak istimewa tersebut, namun VOC harus tetap tunduk kepada pemerintah Belanda. Untuk dapat memonopoli perdagangan rempah-rempah, VOC melakukan pelayaran hongi, yakni misi pelayaran Belanda yang memiliki tugas mengawasi, menangkap, dan mengambil tindakan terhadap para pedagang dan penduduk pribumi yang dianggapnya melanggar ketentuan perdagangan Belanda. Selain memiliki hak istimewa, VOC juga memiliki hak ekstirpasi, yakni hak untuk menebang tanaman rempah-rempah yang dianggap kelebihan jumlahnya dengan tujuan untuk menstabilkan harga. Selain kedua hak tersebut, VOC juga memiliki hak untuk memungut pajak. Yang pertama, yang disebut sebagai verplichtigheidsleverantie atau kewajiban bagi para raja pribumi untuk membayar pajak hasil bumi kepada Belanda. Dan yang kedua, kontingenten, yaitu pajak sewa tanah yang harus dibayar rakyat dengan hasil bumi. Selain itu, VOC menjalankan politik divide et impera yang bertujuan untuk memecah belah rakyat Indonesia. VOC mampu menguasai Indonesia pada masa itu disebabkan oleh berbagai macam sebab. Yang pertama, VOC adalah organisasi dagang yang tertib dan para pengurusnya bekerja keras, sehingga VOC dapat maju dengan pesat. Yang kedua, banyak kerajaan di Indonesia yang mudah dikuasai VOC karena politik adu domba. Yang ketiga, para pedagang di Nusantara belum memiliki kesatuan dan persatuan yang kuat.
Namun, perjalanan VOC mengalami kemunduran dan bahkan runtuh pada tanggal 31 Desember 1799 yang disebabkan oleh berbagai macam sebab. Yang pertama, perang-perang yang dilakukan membutuhkan biaya yang besar. Padahal hasil dari bumi Indonesia telah terkuras habis dan kekayaan Indonesia sudah terlanjur terkirim ke Belanda. Sehingga VOC tidak kuat lagi membiayai perang-perang tersebut. Yang kedua, kekayaan menyebabkan para pegawai VOC melupakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab mereka terhadap pemerintah dan masyarakat. Untuk lebih memperkaya diri, mereka melakukan tindak korupsi. Yang ketiga, terjadinya jual beli jabatan. Seorang VOC yang ingin pulang ke negerinya karena sudah terlampau kaya atau pensiun dapat menjual jabatannya kepada orang lain dengan harga tinggi sehingga menjadi sistem suap yang merajalela. Yang keempat, tumbuhnya tuan-tuan tanah partikelir. Pemerintah yang kekurangan biaya untuk membiayai pemerintahannya dan perang terpaksa menjual tanah-tanah yang luas kepada orang-orang partikelir dengan hak pertuanan. Yang kelima, kekurangan biaya tersebut tidak dapat ditutupi dengan hasil penjualan tanah saja. VOC harus juga mencari pinjaman. Akibatnya, hutang VOC semakin besar. Yang keenam, pada akhir abad ke-18, VOC tidak mampu lagi memerangi pedagang-pedagang Eropa lainnya seperti Inggris, Prancis, dan Jerman yang dengan leluasa berdagang di Nusantara sehingga monopoli VOC hancur. Keberadaan VOC sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Maka harta milik dan utang-utangnya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Pemerintah kemudian membentuk Komisi Nederburg untuk mengurusinya, termasuk mengurusi wilayah VOC di Indonesia pada tahun 1800 sampai tahun 1907. Oke, yang kedua ada masa Hindia Belanda. Napoleon Bonaparte, seorang penguasa Prancis yang pada waktu itu Belanda menjadi jajahan Prancis, menguasai Indonesia pada tahun 1807 sampai 1811. Napoleon Bonaparte mengangkat Louis Napoleon menjadi wali negeri Belanda dan negeri Belanda diganti namanya menjadi Koninkrijk Holland. Untuk mengurusi Indonesia, Napoleon mengangkat Herman William Daendels menjadi gubernur jenderal di Indonesia pada 1808 sampai 1811. Tugas utama Daendels adalah untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Dengan demikian, perhatian Daendels yang utama ditujukan pada pertahanan dan keamanan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membentuk tentara gabungan yang terdiri atas orang-orang Bugis, Makassar, Bali, Madura, dan Ambon. Yang kedua, menjadikan kota Batavia sebagai benteng pertahanan. Yang ketiga, membuat galangan beserta kapalnya di Surabaya. Yang keempat, membangun pelabuhan Cirebon, Tanjung Priuk, Tanjung Perak, dan Tanjung Merak. Yang kelima, membangun jalan raya dari Anyar sampai Panarukan sepanjang 1000 km. Pembangunan jalan ini menyebabkan ribuan orang mati karena kelelahan, siksaan, kelaparan, dan penyakit. Namun dengan demikian Daendels tidak pernah mau menghiraukan penderitaan rakyat sehingga ia mendapat julukan Jenderal Guntur. Untuk memperoleh dana, Daendels menjual tanah-tanah kepada orang-orang swasta. Hal ini mengakibatkan munculnya tanah-tanah partikelir di sekitar Batavia, Bogor, Indramayu, Panarukan, Besuki, dan sebagainya. Bahkan, rumah Daendels sendiri di Bogor dijual kepada pemerintah. Tetapi rumah itu tetap ditempatinya sebagai rumah tinggalnya. Tindakan Daendels yang kejam tersebut menyebabkan Raja-Raja Banten dan Mataram memusuhinya. Untuk menutupi utang-utang Belanda dan biaya-biaya pembaruan tersebut, Daendels kembali menjual tanah negara beserta isinya kepada swasta, sehingga timbullah sistem tuan tanah di Jawa yang bertindak sebagai raja daerah, seperti di sekitar Batavia dan Probolinggo.
Kekejaman Daendels tersebut terdengar sampai ke Prancis. Akhirnya, pada bulan Mei 1811, dia dipanggil pulang karena dianggap memerintah secara autokrasi dan Indonesia diperintah oleh Janssens. Jan William Janssens dikenal seorang politikus berkebangsaan Belanda. Oke, yang ketiga ada masa Inggris. Keberhasilan Inggris mengalahkan Prancis di Eropa menyebabkan kekuasaan Belanda atas Indonesia bergeser ke tangan Inggris. Untuk itulah ditandatangani kapitulasi Tuntang pada tahun 1811 antara Inggris dengan Belanda yang isinya Belanda menyerahkan Indonesia ke tangan Inggris dari tangan James William Janssens kepada Thomas Stamford Raffles. Thomas Stamford Raffles adalah Letnan Gubernur Jenderal Inggris untuk Indonesia. Langkah-langkah yang diambil Thomas Stamford Raffles yakni antara lain yang pertama, membagi Pulau Jawa menjadi 16 karisidenan. 2. Para bupati dijadikan pegawai negeri. 3. Melaksanakan perdagangan bebas. 4. Melaksanakan land rente atau pajak sewa tanah dan Raffles menjual tanah kepada swasta. Yang kelima, menghapuskan perbudakan. Yang keenam, kekuasaan para raja dikurangi. Di Yogyakarta, Pangeran Notokusumo diangkat sebagai Paku Alam pada tahun 1813. Akibatnya, Mataram Yogyakarta pecah menjadi dua, yakni Kesultanan Mataram di bawah Hamengkubuwono III dan Pakualaman di bawah Paku Alam I. Pada tanggal 13 Agustus 1814, di Eropa ditandatangani Perjanjian London oleh Inggris dan Belanda, yang isinya Belanda memperoleh kembali sebagian besar daerah kolonialnya termasuk Indonesia. Pada tahun 1816, Raffles meninggalkan Indonesia dan Belanda kembali berkuasa di Indonesia. Yang keempat ada masa Hindia Belanda II. Dengan diadakannya Perjanjian London, maka pihak Belanda kembali memperoleh jajahannya di Indonesia. Namun, ada wilayah yang tidak dikembalikan pada Belanda, yaitu Sumatera dan sekitarnya. Kemudian Belanda membentuk komisaris jenderal yang akan melaksanakan kembali kekuasaan di Indonesia yang beranggotakan Elot, Buyscke, dan Van der Capellen. Pada bulan Maret 1816, Thomas Stamford Raffles menyerahkan kekuasaannya kepada John Vendel. Kemudian Raffles segera menuju ke Singapura dan membangun kota Singapura pada tahun 1819. Lalu, Singapura dijadikan pusat pertahanan Inggris sampai Perang Dunia II. Pada tanggal 19 Agustus 1816, John Vendel menyerahkan daerah kekuasaan kepada Komisaris Jenderal. Dengan demikian, Indonesia sepenuhnya menjadi daerah kekuasaan Belanda dan diberi pada bulan Maret 1816, Thomas Stamford Raffles menyerahkan kekuasaannya kepada John Vendel. Kemudian, Raffles segera menuju ke Singapura dan membangun kota Singapura pada tahun 1819. Oleh karena itu, Singapura dijadikan pusat pertahanan Inggris sampai Perang Dunia II. Lalu, pada tanggal 19 Agustus 1816, John Vendel menyerahkan daerah kekuasaan kepada Komisaris Jenderal. Dengan demikian, Indonesia sepenuhnya menjadi daerah kekuasaan Belanda dan diberi nama Netherlands Indie atau Hindia Belanda. Submateri yang kedua ada masa pendudukan Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda, Letnan Jenderal Hein ter Poorten, atas nama Angkatan Perang Sekutu di Indonesia, menyerah tanpa syarat kepada pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Penyerahan tanpa syarat tersebut ditandai dengan persetujuan Kalijati yang diadakan di Subang, Jawa Barat. Isi persetujuan tersebut adalah
menyerahkan hak atas tanah jajahan Belanda di Indonesia kepada pemerintahan penduduk Jepang. Artinya, bangsa Indonesia memasuki periode yang baru. Meskipun kedatangan Jepang sama tujuannya seperti Belanda, yaitu ingin menguasai Indonesia, namun Jepang diterima baik oleh rakyat Indonesia. Berikut alasan yang melatar belakangi perbedaan sikap Indonesia kepada Jepang. Yang pertama, Jepang menyatakan bahwa kedatangannya di Indonesia tidak untuk menjajah, bahkan bermaksud untuk membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda. Yang kedua, Jepang melakukan propaganda melalui gerakan 3A, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Yang ketiga, Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang datang dengan maksud hendak membebaskan rakyat Indonesia. Yang keempat, adanya semboyan Hoku Ichiu, yakni dunia dalam satu keluarga, dan Jepang adalah pemimpin keluarga tersebut yang berusaha untuk menciptakan kemakmuran bersama. Pada tahap Jepang berkuasa, Jepang mengambil alih pabrik-pabrik gula milik Belanda untuk selanjutnya dikelola oleh pihak swasta Jepang, misalnya Meiji Seito Keisha dan Okinawa Seito Keisha. Adapun dalam tahap restrukturisasi atau menyusun kembali struktur, Jepang membuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, sistem autarki, yakni rakyat dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan sendiri untuk menunjang kepentingan perang Jepang. Yang kedua, sistem tonarigumi, yakni dibentuk organisasi rukun tetangga yang terdiri atas 10-20 kepala keluarga untuk mengumpulkan setoran kepada Jepang. Yang ketiga, Jepang memonopoli hasil perkebunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1942 yang dikeluarkan oleh Gun Seikan. Yang keempat, adanya pengerahan tenaga untuk kebutuhan perang. Sebagai usaha penunjang kebutuhan perang, Jepang memberlakukan mobilitas sosial yang meliputi 1. Pelaksanaan kinorohoshi atau latihan kerja paksa. Yang kedua, pelaksanaan romusa atau kerja paksa tanpa bayar selamanya. Yang ketiga, pembentukan tonarigumi atau organisasi rukun. Sedangkan bentuk organisasi kemiliteran yang dibentuk Jepang adalah sebagai berikut. Yang pertama, Seinendan, yaitu barisan pemuda yang berumur 14-22 tahun. Yang kedua, Joishi Seinendan, yakni barisan cadangan atau Seinendan Putri. Yang ketiga, Bakutai, yakni pasukan berani mati. Yang keempat, Keibodan, yakni barisan bantu polisi yang anggotanya berusia 23-35 tahun. Di Sumatera disebut Bogodan dan di Kalimantan disebut Borneo konon Hokokudan. Yang kelima, Hizbullah, yakni barisan semi militer untuk orang Islam. Yang keenam, Heiho, yakni pembantu prajurit Jepang yang anggotanya berusia 18-25 tahun. Yang ketujuh, Jawa Sentotai, yakni barisan benteng perjuangan Jawa. Yang kedelapan, Swiss Yintai, yakni barisan pelopor. Yang kesembilan, PETA atau pembela tanah air, yakni tentara daerah yang dibentuk oleh Kumakichi Harada berdasarkan Osamu Serei nomor 44 tanggal 23 Oktober tahun 1943. Yang ke-10, Goku Tokai, yakni Korps Pelajar yang dibentuk pada bulan Desember tahun 1944. Dan yang terakhir ada Fujinkai, yakni himpunan wanita yang dibentuk pada tanggal 23 Agustus tahun 1943. Namun, pada akhirnya rakyat Indonesia menyadari bahwa Jepang sangat berbahaya bagi Indonesia karena kekejaman serta penindasannya terhadap rakyat Indonesia. Sehingga pada awal tahun 1944, rasa simpati rakyat Indonesia terhadap Jepang sudah mulai berkurang dan berubah menjadi semacam kebencian. Muncullah gerakan-gerakan perlawanan terhadap Jepang seperti gerakan 3A,
Putra, dan Peta. Salah satu contoh pemberontakan bangsa Indonesia yang terbesar terhadap Jepang adalah pemberontakan Peta Blitar pada tanggal 4 Februari 1945. Adapun untuk memperkuat pengaruh Jepang, diajarkan pula penggunaan aksara kanji, hiragana, dan katakana. Pengajarannya dilakukan di sekolah-sekolah melalui koran nasional berbahasa Jepang dan dibukanya kursus-kursus berbahasa Jepang. Hal ini merupakan hal yang sangat positif bagi bangsa Indonesia dan bermanfaat sampai sekarang karena Indonesia bisa mengembangkan bahasa Indonesia. Oke guys, terima kasih. Mungkin cukup sekian dulu materi tentang NKRI. Bila video ini bermanfaat buat kalian, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi dari video-video selanjutnya. Karena aku bakal update video tentang materi yang lainnya, khususnya materi yang berkaitan dengan tes-tes CPNS, masuk perguruan tinggi, atau tes-tes kerja lainnya. Oke, terima kasih. See you.